Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang materi laporan laba rugi komprehensif. Sebelumnya perkenalkan saya Diva Ramadhani. Dan halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alia Nur Rahim. Perkenalkan nama saya Gusita Putri dengan NIM 2330403024. Baik teman-teman semua, itulah perkenalan singkat dari kami sebagai kelompok 3. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi lebih lanjut, teman-teman boleh melihat terlebih dahulu PowerPoint-nya. Ini adalah PowerPoint yang akan kami bahas setelah ini. Baik, untuk materi 1 dan 2 akan dibahas oleh teman saya Delvis, materi 3 dan 4 oleh saya pribadi, 5 dan 6 oleh teman saya Gusita, dan 7 8 oleh teman saya Alia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Kegunaan laporan laba rugi komprehensif. Laporan keuangan menurut standar akuntansi tahun 2002 menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Pendapatan atau penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, sedangkan bebar adalah penurunan manfaat ekonomi selaria. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga mengetahui berapakah hasil bersih atau laba yang dapat dalam suatu periode. Kegunaan laporan laba rugi membantu para pemakai laporan keuangan memprediksi ke masa depan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, investor dapat menggunakan informasi terdapat dalam laporan laba rugi untuk 1. Mengevaluasi kerja di masa lalu perusahaan. 2. Memberikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan. 3. Membantu nilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Menurut standar akuntansi keuangan, laporan laba rugi disajikan dengan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut: 1. Pendapatan. 2. Laporan laba rugi usaha. 3. Beban pinjaman. 4. Bagian dari laba rugi perusahaan. 5. Beban pajak. 6. Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan, laporan keuangan. 7. Pos luar biasa. 8. Hak minoritas. 9. Laba atau rugi untuk periode berjalan. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yakninya adalah kualitas laba. Kualitas laba merupakan ketepatan informasi tentang laba karena kinerja perusahaan yang akan dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Kualitas laba merupakan indikator dari kualitas informasi keuangan. Nah, tingginya kualitas informasi keuangan tergantung pada kualitas pelaporan keuangan. Laba yang berkualitas adalah laba yang mampu memberikan cerminan operasi atau kinerja dari suatu perusahaan secara akurat dan sebenarnya, serta mampu membantu stakeholder dalam mengambil keputusan untuk di masa yang akan datang. Nah, laba yang berkualitas adalah laba yang memiliki 4 karakteristik ini. Yang pertama ada relevansi, komparabilitas, reliabilitas, serta konsistensi. Kualitas laba merupakan kemampuan laba yang mampu merefleksikan laba suatu perusahaan pada saat sekarang ini dan mampu memberikan prediksi laba untuk di masa yang akan datang dengan memperhatikan stabilitas dan persistensi laba. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa laba yang berkualitas adalah laba yang pertama, mampu memberikan cerminan kinerja atau operasi perusahaan pada saat sekarang ini. Yang kedua, mampu memberikan indikator yang baik bagi kinerja perusahaan untuk di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, mampu menjadi alat ukur evaluasi kinerja perusahaan. Kualitas laba ini adalah nilai bagi suatu perusahaan. Apakah perusahaan tersebut mampu mengelola sumber dayanya dengan baik atau tidak? Apakah perusahaan tersebut memiliki keuangan yang baik atau tidak? Nah, di situ kita bisa tahu, Kak, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kualitas laba? Salah satu di antaranya adalah ukuran perusahaan, struktur modal,
persistensi laba, dan juga risiko. Nah, baik, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu elemen laporan laba rugi komprehensif. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu laporan laba rugi komprehensif. Kak, laporan laba rugi komprehensif itu apa sih? Nah, mari kita jawab. Teman-teman dengar dan simak secara seksama ya. Laporan laba rugi komprehensif adalah suatu laporan yang mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, laporan laba rugi komprehensif ini merupakan salah satu laporan yang penting dalam bisnis. Di dalam laporan ini, terdapat dua elemen penting nih teman-teman yang menjadi bagian dari laporan laba rugi tersebut. Yang pertama ada namanya penghasilan. Yang kedua ada namanya beban. Nah, unsur penghasilan dalam laporan laba rugi secara komprehensif merujuk pada kenaikan nilai manfaat ekonomi yang ditandai dengan kenaikan aset. Adanya kenaikan aset serta penurunan hutang yang dihasilkan dari bisnis bukan dari pemilik modal. Nah, di dalam laporan laba rugi komprehensif juga terdapat berbagai pendapatan komprehensif lainnya. Ada di situ keuntungan serta kerugian yang dihasilkan dari penghitungan atau pengukuran kembali aset yang sudah direncanakan atau sudah disarankan untuk dijual. Dalam konteks ini, laporan laba rugi komprehensif memiliki dua elemen. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, pendapatan komprehensif. Untuk mendapatkan laba rugi secara komprehensif, akuntan perlu menjumlahkan dua elemen ini, yakninya laporan laba rugi dan juga pendapatan komprehensif. Jadi, dengan demikian, laporan laba rugi komprehensif memberikan informasi tentang penghasilan, memberikan informasi tentang beban, laba, rugi, pajak, bunga, serta pendapatan komprehensif lainnya yang secara keseluruhan memberikan kinerja suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Baik, untuk lebih jelasnya kita next ke materi selanjutnya. Format laporan laba rugi komprehensif tunggal. Dalam PSAK 1, penyajian laporan keuangan diatur mengenai pos minimum yang harus disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal, yaitu yang pertama pendapatan atau revenue, kedua biaya keuangan, tiga bagian laba rugi dari entitas asosiasi atau ventura yang dicatat menggunakan metode ekuitas, empat beban pajak, lima jumlah laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan keuntungan dan kerugian setelah pajak dari pelepasan aset dalam rangka operasi yang dihentikan. 6. Laba rugi. 7. Bagian pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan menurut sifat. 8. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura yang dicatat dengan metode ekuitas. 9. Total laba rugi komprehensif pada laporan laba rugi komprehensif untuk bentuk tunggal. Maka, penyajian laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lain periode berjalan disajikan dalam satu laporan laba rugi komprehensif. Berikut penjelasan dari masing-masing bagian laporan laba rugi komprehensif di atas. 1. Pendapatan. Pendapatan adalah jumlah pendapatan neto yang terdiri atas penjualan setelah dikurangi dengan diskon dan return penjualan selama periode laporan. 2. Beban pokok penjualan. Menunjukkan beban pokok penjualan yang berkaitan langsung untuk menghasilkan penjualan selama periode laporan. 3. Laba bruto. Berasal dari pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan. 4. Biaya distribusi. Berisi informasi tentang beban yang terjadi akibat upaya perusahaan mendapat penjualan selama periode laporan. 5. Beban administrasi. Berisi informasi beban umum administrasi selama periode laporan. 6. Beban lain-lain. Mencakup transaksi selama periode laporan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam pendapatan dan beban. Keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap dan penurunan nilai aset dilaporkan di bagian ini. 7. Beban pendanaan.
merupakan pos terpisah untuk menampung informasi biaya pendanaan perusahaan, yaitu beban bunga selama periode laporan. 8. Laba sebelum pajak merupakan total laba sebelum pajak penghasilan. 9. Beban pajak penghasilan merupakan beban pajak penghasilan dikenakan terhadap laba sebelum pajak penghasilan. 10. Laba tahun berjalan merupakan hasil neto laba perusahaan selama satu periode. 11. Kepentingan non-pengendali menyajikan alokasi laba tahun berjalan dan laba komprehensif pada hak minoritas atau kepentingan non-pengendali. Alokasi laba periode berjalan dan laba komprehensif dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kepemilikan mayoritas yang mencerminkan kelompok pengendali perusahaan atau pemilik perusahaan induk. Kedua, pemilikan minoritas atau non-pengendali. Yang ke-12, laba per saham merupakan jumlah laba periode berjalan per lembar saham yang beredar. F. Format laporan laba rugi komprehensif ganda. Jika perusahaan memilih untuk menggunakan format laporan bentuk ganda, maka perusahaan menyiapkan dua laporan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi periode berjalan, dan yang kedua, laporan laba rugi komprehensif yang berisi laba rugi periode berjalan. Pos minimum yang harus disajikan dalam laporan laba rugi terpisah ketika menggunakan format bentuk ganda, yaitu 1. Pendapatan, 2. Pendanaan, 3. Bagian laba rugi dari entitas dan ventura yang menggunakan metode ekuitas. 4. Beban pajak. 5. Jumlah laba rugi setelah pajak, operasi yang dihentikan, dan keuntungan kerugian laba rugi. Berikut contoh laporan laba rugi bentuk ganda. Pada laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda, informasi alokasi laba rugi periode berjalan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali disajikan di laporan laba rugi terpisah. Sedangkan alokasi total laba komprehensif disajikan pada laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan komprehensif lain disajikan per masing-masing komponen. Seperti tampilan di atas, dalam penyajian pendapatan komprehensif lain, perusahaan dapat menyajikan secara neto dari dampak pajak terkait atau dalam jumlah bruto sebelum pajak, disertai dengan total pajak penghasilan terkait dengan seluruh komponen tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah penyajian informasi terkait laporan laba rugi komprehensif. Operasi dihentikan diatur dalam PSAK 58 Revisi 2009. Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dan operasi dihentikan. Operasi dihentikan adalah komponen dalam perusahaan yang dilepas atau dimiliki untuk dijual, yang biasanya merupakan yang 1. Lini bisnis yang mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah. Kedua, bagian dari rencana tunggal terordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah. Yang ketiga, akuisi untuk dijual kembali, yaitu entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan dijual kembali. Pada laporan laba rugi komprehensif, perusahaan menyajikan satu jumlah yang terdiri atas jumlah laba atau rugi operasi setelah pajak dari komponen operasi yang dihentikan, atau laba rugi yang diakui dari pelepasan operasi dihentikan atau penyesuaian karena pengukuran ke nilai wajar neto sebelum pelepasan. Pada bagian catatan laporan keuangan atau laba rugi, perusahaan harus menyajikan atau dalam mengungkapkan perincian analisis terhadap nilai tunggal tersebut di atas ke dalam hal antara lain. Yang pertama, pendapatan, beban dan laba rugi sebelum pajak dari operasi dihentikan dan beban pajak terkait. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang diakui dari pelepasan operasi dihentikan atau penyesuaian karena pengukuran ke nilai wajar neto sebelum pelepasan, dan beban pajak terkait penyajian kembali untuk setiap komponen ekuitas. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Diva. Baik teman-teman semua, itulah penampilan makalah dari kelompok 3. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya, dan kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari materi yang kami sampaikan. Kami berharap adanya kritikan dan saran dari teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.